Udahlah, sekali seumur hidup, biar kita mati dengan tenang, tidak merasa bersalah mengkhianati nurani kita. Itu saya minta jajaran jaksa berani lakukan, supaya waktu Anda meninggal, Anda berani menghadap pencipta dengan senang, katakan memasuki dunia abadi, tanpa merasa berdosa, pengkhianat, munafik beragama. Itu saya minta. Lakukan. Berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Itu tuntutan seorang jaksa. Jangan membelokkan keadilan karena ada suap. Dari zaman Nabi itu kalimat itu. Lakukan. Itu harapan saya. Apa yang dimaksud adalah RON 90 bahkan 88 dicampur dengan 92. Di mix antar RON. Itu yang dimaksudkan. Nah, Pak Ahok tahu nggak soal hal ini? Kalau soal itu kita nggak bisa tahu teknis. Di situ ada teknis. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan bener ya? Ya. Anda masih ingat nggak orang suka tulis Ahok tuh terbengkalai tuh bus-bus Transjakarta ratusan unit 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Bener, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu orang masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak lalu gimana dong? Bus gue gitu banyak udah datang. Emang gue pikirin kenapa lu mau curangin gue? Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetes ya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Gue suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Seberapa sering sih komunikasi atau rapat kayak gini lah duduk di satu meja? Aduh, sering banget kita apa pakai Zoom, hybrid, kita ada M-Team. Saya bisa rapat 18.000. Bahkan saya punya program namanya itu Ask the Chairman Anything. Jadi seluruh pertiwi perwira Pertamina itu boleh kontak saya langsung, boleh bicara dengan saya langsung tiap bulan. Bahkan saya tiap minggu rapat. Saya pimpin komite. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tambah saya tahu lah kalau menteri diam-diam aja. Ini fakta kok. Orang bilang lu gila lu, Hok berhenti di Pertamina, gaji enak, bonus enak, udah untung. Apa yang saya sudah menggariskan bisa efisiensi 46% dari pengadaan procurement. Itu udah di RKP dan di RUPS kan. Itu 2024. Kalau BPK mau periksa saja pembukuan Pertamina 2024 berhasil nggak melakukan efisiensi 46%. Kalau enggak, maling sengaja. Kita udah rapatin pagi sampai malam. Saya sampai mau ke dokter, operasi batal gara-gara itu. Gara-gara sampai malam. Saya tungguin, mana ada komut. Makanya yang ngeledekin gua kan, ini komut apa dirut? Gua bilang gua dirut nyaru komut, gua bilang. Gaji komut kerja dirut dan gak punya wewenang. Ada yang ngeledekin gua, Ahok mah macan ompong, gak ada apa-apa. Gua belum tua, belum ompong, dapat jadi macan sirkus. Ada yang cepet gak ada guna loh. Tapi temuan Kejagung ini sempat anda deteksi nggak, Pak Ahok pada saat menjabat? Pencampuran RON. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya. Lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah dari zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di ESDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Enggak mungkin dong. Kamu beli barang masa nggak ketahuan? Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal ini bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, apa yang cukup besar? Saya kira bisa lebih dari itu kalau di zamannya Pertamina berdiri. Maksud saya Kejagung, ini mohon maaf Pak Kejagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah, saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai
Orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan, ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah, saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1000 triliun, 100 juta triliun kalau mau. Hitung, ini zamannya Pertamina berdiri dulu, nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel, tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar dong. Ya. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar. Karena di dalam RKAP dan RUPS yang sudah tanda tangan oleh menteri semua, itu harus hemat 46%. Gitu loh jadi penyidik. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, terlihat geram ya Pak Ahok Basuki Cahayapurnama, mantan gubernur DKI Jakarta dan juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina tersebut. Nah, tentu teman-teman, beberapa hari yang lalu kita mendengarkan ini kabar duka sekali, meskipun kita nggak heran gitu ya, karena sudah sering terjadi gitu ya, yaitu korupsi di Pertamina ya teman-teman. Ini oplos mengoplos lah ya, tindak pelaku kejahatan semacam ini mestinya harus dibereskan sebetulnya, harus dituntaskan dan bila perlu dihukum mati gitu ya, bila perlu dimiskinkan. Saya sangat setuju sekali kalau ada undang-undang hukum mati koruptor, saya setuju banget tuh. Tapi memang ya nggak mungkin karena melihat negara kita undang-undangnya seperti apa, jadi tidak memungkinkan untuk dihukum mati gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar perampasan aset dimiskinkan ya mungkin boleh-boleh saja sebetulnya gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ya terlihat dari ekspresi wajah beliau sangat geram ya ketika mendengarkan ada kabar korupsi ya, dan jumlahnya sangat signifikan sekali. Nah, jadi selama ini yang membedakan Pertalite dan Pertamax itu ya hanya Pertalite ngantri, Pertamax ya seperti jalur VIP lah gitu ya, langsung datang isi berangkat. Beda dengan Pertalite ya harus ngantri dulu di panjang lebar ya. Ngantri panas-panasan, taunya sama aja. Tapi kalau kita melihat ya, emang kurang apa sih gitu ya. Padahal gaji mereka kan udah besar tuh, sampai miliaran kalau nggak salah tuh ya. Tapi masih ada aja manusia yang kurang puas gitu ya. Rakus banget ini orang. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, saya akan mengajak teman-teman melihat ya seperti apa sebetulnya ya. Saya akan coba baca dari Tempo. Ini korupsi Pertamina, kerugian masyarakat akibat Pertamax oplosan ditaksir sampai dengan 17,4 triliun per liter tentunya. Per liter ya. Oh, ini kalau iya, ini luar biasa banget ini ya. Sampai 17 triliun bukan per liter, sorry saya per tahun ya, maaf. Jadi keingat ngisi per liter gitu ya, 17.000 gitu ya. Sorry. Oke, saya lihat di sini dulu nih. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Study atau CELIOS ya, Nailul Huda menilai pemerintahan hanya fokus terhadap perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina dan Pertamax oplosan.
Salah satu modus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKKS periode 2018 sampai 2023 adalah mengoplos bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dengan menggunakan Pertalite. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita ngisi Pertamax ini padahal mahal ya per liternya. Ternyata itu dioplos dari Pertalite, entah apalah campurannya saya nggak tahu gitu ya. Tapi ada aja manusia seperti ini, memang kurang ajar juga gitu ya. Gajinya udah besar ya, fasilitasnya sudah lengkap, sudah banyak yang didapatkan, malah bermain untuk mendapatkan keuntungan. Ini manusia-manusia yang harus disingkirkan seperti ini dari Indonesia ya, khususnya dari pemerintahan lah, seperti itu. Nah, kemudian Huda menyoroti kerugian masyarakat akibat Pertamax oplosan ini karena konsumen harus merogoh kantong lebih dalam untuk membayar BBM dengan research ya. Ada di sini 92 yang diduga merupakan hasil oplosan dari RON 90 Pertalite. Nah, kerugian ini ditimbulkan akibat masyarakat membayar lebih mahal barang dengan kualitas RON 90, kata Huda dalam keterangan resmi pada Jumat 28 Februari 2025. Berdasarkan hasil perhitungannya, Huda menduga kerugian yang dialami masyarakat mencapai 47 miliar per hari ya, atau 17,4 triliun per tahun ya, selama 1 tahun. Kerugian masyarakat 17,4 triliun ya selama 1 tahun praktik pengoplosan. Nah, ini kan baru ketahuan. Barangkali selama 5 tahun artinya 17 triliun kali 5 tahun misalnya, itu udah berapa triliun? Luar biasa ya. Kemarin kalau nggak salah 193 triliun atau 198 ya. Kurang lebih 190-an lebih lah ya kerugian itu. Luar biasa ya. Ini perilaku kejahatan seperti ini memang saya agak geram gitu ya. Kalau saya jadi presiden kali mungkin ya meskipun seperti itu ya hukumannya harus berat lah gitu ya, biar nggak ada lagi semacam ini, istilahnya biar ada efek jerah ya bagi orang-orang yang ingin yang mungkin ada tergiur untuk korupsi dan sebagainya ya. Nah, saya lihat ini selain itu pengoplosan ini juga berdampak menghilangkan produk domestik bruto sebesar 13,4 triliun dari masyarakat yang seharusnya bisa dibelanjakan untuk keperluan lainnya justru digunakan untuk menambah selisih harga Pertamax oplosan. Berdasarkan permasalahan di atas, sejak 26 Februari 2025, LBH Jakarta dan Serius telah membuka pos pengaduan secara daring bagi warga yang terdampak dugaan pengoplosan RON 92 Pertamax. Hingga hari ini, telah masuk 426 pengaduan masyarakat yang merasa terdampak. Itu kan pasti ada dampaknya teman-teman. Ketika mesin itu ya, mungkin biasanya kan Pertamax tuh tiba-tiba ada oplosan yang berbau Pertamax. Sementara sebetulnya Pertalite gitu ya, karena dioplos ya jadilah Pertamax. Tiba-tiba masuk mesin ya artinya ya bisa saja mesin itu tiba-tiba ngendap, tiba-tiba mogok ya. Karena bahan bakarnya itu udah nggak sesuai lagi. Apalagi filternya itu kan pasti ada masalah di situ. Tapi saya nggak terlalu jauh lah untuk menjelaskan ke sana ya. Nah, ini kemudian saya coba lanjut. Selain daring, mereka juga membuka akses posko pengaduan secara luring mulai 28 Februari 2025. Harapannya warga dapat berpartisipasi secara leluasa dan dapat bersama-sama mendorong pemulihan hak warga sebagai konsumen utama BBM. Pos pengaduan ini diperlukan untuk mendalami dan mempelajari dampak yang timbul dari kejadian ini. Ini disampaikan Direktur LBH Jakarta Fadil
Al-Fathan dalam keterangan tertulis pada Kamis 27 Februari 2022. Kemudian dia juga mengatakan mereka juga telah membuka posko ini secara daring sejak 26 Februari 2025. Namun LBH Jakarta berniat untuk memperluas akses pengaduan dengan memfasilitasi warga yang ingin datang langsung untuk melaporkan. Dengan dibukanya posko ini, Fadil berharap agar ada langkah bersama dan dapat ditempuh untuk memulihkan hak masyarakat apabila terbukti ada kerugian akibat Pertamax dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, memang ini adalah suatu tantangan berat menurut saya bagi pemerintahan ini di masa yang akan datang. Jelas kita tahu perilaku tindakan kejahatan di negeri ini banyak sekali ya, banyak sekali. Kemarin kita mendengarkan ada kasus di gas LPG 3 kg yang dugaan ada juga di sana pelaku kejahatan ya. Lalu kemudian sekarang ada di BBM. Oplos mengoplos lah kayaknya kasus-kasusnya ini nih. Kemarin ada pagar laut dipagarin ya. Belum kelar-kelar masalahnya muncul LPG. Belum kelar muncul lagi nih. Memang Indonesia ini serba banyak memproduksi kejahatan banyak banget ya di Indonesia ya. Persoalan-persoalan terus-menerus terjadi bahkan setiap hari. Mungkin banyak sekali, bahkan beribu-ribu kasus ada di Indonesia. Tapi belum ketahuan. Tapi kita berharap semua bisa dituntaskan. Ya, apalagi dengan penyampaian Presiden Prabowo Subianto akan membereskan yang namanya korupsi, akan menuntaskan dan bahkan mengejar sampai Antartika bila diperlukan. Jadi jangan hanya sampai Antartika saja, namun di antara kita juga harus betul-betul dilihat siapa yang sudah terindikasi, diperiksa dan diselidiki agar Indonesia ke depan bisa menjadi negara yang maju. Indonesia nggak akan maju, Indonesia nggak akan menjadi bangsa yang bisa bersaing gitu ya. Kalau masih ada koruptor-koruptor ini teman-teman. Ya ini juga koruptor yang menghambat keuangan negara juga sebetulnya. Yang kaya dirinya, yang kena dampaknya negara, rakyat Indonesia. Jadi hal-hal semacam ini harus perlu disikat, tuntas, dibasmi, dan dibereskan. Bagaimana menurut Anda? Silakan sampaikan di video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.